Hey guys, welcome back. Di video hari ini sesuai judulnya, aku bakal ngebahas satu combo skincare yang paling aku suka banget, yaitu AHA BHA dan retinol. Dan hari ini karena kita berpakaian layaknya anak sekolah gitu ya, pokoknya bener-bener sekolah banget lah vibes-nya, bahkan gue udah sampai bawa buku. Ini isinya adalah materi yang akan gue bacakan hari ini. Jadi buat kalian yang nggak suka nonton full gitu, pengen skip-skip, gue akan kasih timestamp di komen. Jadi kalian bisa langsung klik ke menit berapa, nanti gue jelasin apa gitu ya. Dan gue hari ini bakal ngejelasin lengkapnya dari efek sampingnya, udah gitu hal yang gue rasakan, udah gitu lama prosesnya apa, udah gitu gue akan jabarin untuk yang pemula bagusnya pakai apa aja, udah gitu untuk yang level medium pakai apa aja, sama yang level benar-benar master banget lah gitu. Jadi tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, yang pertama gue akan jelasin dulu secara umumnya. Jadi kalau misalnya kalian pengen cari informasi yang lebih detail terhadap ingredients ini, kalian bisa langsung search aja di Google gitu. Jadi retinol ini adalah salah satu turunan dari vitamin A gitu ya. Vitamin A ini sebenarnya turunannya banyak, nggak cuma retinol doang. Ada retinoid, retinal, terus apa-apa pokoknya macam-macam gitu. Nah, yang gue akan jelasin di hari ini spesifik retinol. Dan setahu gue, retinol ini salah satu turunan vitamin A yang udah, gimana ya, kayak udah balance atau udah gentle gitu deh, dibandingkan yang lain-lain kayak retinol, apa tadi yang gue sebutin itu. Udah gitu AHA BHA ini punya fungsi, si AHA-nya ini dia kayak bersihin sel-sel kulit mati yang berada di atas permukaan kulit kita. Udah gitu BHA-nya ini biasanya dia akan beresin masalah-masalah yang ada di dalam kulit, dalam permukaan kulit kita gitu ya. Makanya banyak banget skincare yang fokusnya itu untuk jerawat, ada kandungan BHA-nya yaitu salicylic acid gitu. Dan kalau si AHA ini contoh kandungannya itu ada glycolic acid, lactic acid, dan sebenarnya kayaknya masih ada lagi. Kalian bisa search aja di Google. Tapi di sini yang perlu gue bilang, kalian kalau misalnya udah cobain produk AHA, misalnya dia mengandung glycolic acid, udah gitu kulit kalian tidak cocok, belum tentu kalian pakai lactic acid itu nggak cocok juga. Jadi ya kalian harus coba-coba terus gitu sampai nemu AHA BHA yang cocok, karena tidak mungkin semua tidak cocok gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, AHA BHA retinol ini tuh mengatasi apa sih? Fungsinya itu untuk apa sih? Kalau di gue sendiri, gue waktu itu jerawatan parah banget. Gue udah pernah bahas videonya di sini, kalian bisa lihat aja. Jadi dulu itu sebelum gue mengenal AHA BHA retinol ini, kulit gue bener-bener parah banget. Udah gitu, gue udah sempet puasa skincare juga, tapi nggak beres-beres. Sampai gue bingung sendiri, ini tuh masalahnya apa sih gitu kan. Udah gitu, sampailah suatu ketika gue mengenal produknya For Skin Sake yang retinol serum. Waktu itu masih dia doang kalau nggak salah yang baru punya retinol serum. Produk-produk lainnya atau produk lokal pun kayaknya masih belum ngeluarin retinol saat itu. Dan setelah gue cobain si retinol itu, secara berangsur-angsur masalah jerawat tuh mulai berkurang gitu. Tapi kok gue ngerasa kulit gue tuh kayak lebih kusam gitu. Nggak yang gimana ya, bersih tapi kayak nggak yang mengkilap glowing gitu. Terus kebetulan lah gue punya teman, dia tuh kerja di suatu klinik kecantikan gitu, kayak klinik estetik gitulah. Dia sebagai PR-nya gitu ya, tapi dia lumayan mengerti tentang skincare ini, jadi gue lumayan sering konsultasi sama dia tentang ingredients ini enaknya dicampur sama apa sih, sama apa gitu. Dan saat itu dia bilang, cobain deh kamu selang-seling gitu, misalnya hari ini pakai retinol, udah gitu besoknya pakai AHA BHA, udah gitu retinol AHA BHA gitu. Nah setelah gue terapin saran dari dia itu, ternyata kulit gue nih udah bersih tanpa jerawat, udah gitu lebih kayak bersinar gitu lah pokoknya. Sampai gue lihat kaca pun mikir, ini gue pakai makeup kali ya, apa makeup gue belum kehapus gitu, sampai se-glowing itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kalian bisa pakai retinol sama AHA BHA ini di umur berapa sih? Sebenarnya retinol itu katanya bekerja dengan baik untuk di umur 30 ke atas, karena retinol ini termasuk skincare anti-aging gitu ya, karena memang fungsinya ini untuk merangsang kulit kita untuk memproduksi kolagen lebih banyak lagi. Itulah mengapa regenerasi kulit itu lebih cepat lagi dengan menggunakan produk retinol ini. Tapi kan gue kan sendiri baru umur 20 tahun sekarang ini. Meskipun gak kelihatan kayak 20 tahun gitu ya, malah gue kayak 28, 27 orang-orang bilang. Tapi gue pakai retinol itu dari umur 18 waktu itu berarti ya. Nah setelah gue baca-baca, ternyata retinol pada remaja itu boleh banget, tapi katanya lebih banyak efek sampingnya gitu, kayak kulitnya kering atau gimana gitu. Makanya retinol kalau misalnya dipakai sama anak remaja itu harus ada batasannya gitu, nggak boleh yang terlalu berlebihan juga.
Karena setahu gue banyak juga kayak remaja-remaja gitu punya masalah jerawat, dibawa ke kayak klinik-klinik, dokter ini, dokter itu. Biasa dikasih krim dokter itu ada campuran kayak retinol atau retinoidnya gitu. Kayak salah satunya Vitasit yang pernah gue coba, dan itu yang bikin kulit licin banget. Kalau misalnya kalian tahu makeup pengantin, kalau misalnya nggak nempel, itu dia pakai ingredients kayak Vitasit itu yang bikin kulit terlihat glowing, licin, tapi nggak bisa ditempelin apa-apa gitu. Padahal itu kulitnya yang dehidrasi gitu lah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, efek samping yang ditimbulkan oleh combo retinol sama AHA-BHA ini apa sih gitu? Jadi efek sampingnya ini, kulit kalian akan terasa kering. Pertama, kering banget kalau misalnya kalian tidak tahu cara menanggulanginya gitu. Nanti gua akan kasih tahu triknya selanjutnya ini. Udah gitu, yang kedua, kulit kalian akan terasa perih-perih. Itu sekali lagi kalau misalnya kalian tidak tahu cara ngakalinnya gitu ya. Udah gitu, yang ketiga, ketika kena sinar matahari, kulit kalian tuh benar-benar langsung berubah jadi merah-merah gitu, kayak alergi kepiting gitu kali ya, alergi seafood gitu. Udah gitu, ya benar-benar rasanya perih banget lah. Itu yang gue rasakan selama pemakaian AHA-BHA sama retinol dulu sebelum gue tahu cara ngakalinnya. Lanjut, gimana sih Kak cara ngakalinnya? Nah, karena retinol ini dia tuh kayak ngeboost kulit kita untuk memproduksi kolagen dan biar turnover selnya itu lebih cepet gitu ya. Nah, fungsi si AHA ini dia untuk ngebuang sisa-sisa sel kulit mati yang udah di atas setelah kita pakai si retinol. Jadi sel-sel jeleknya udah dibuang lah sama AHA gitu. Makanya kenapa bisa langsung glowing, bersih gitu. Nah kan kulit kita tuh kayak dipaksa untuk regenerasi cepet, udah gitu dikikis lagi, regenerasi lagi, dikikis lagi. Itulah kenapa bisa kering, bisa iritasi, kalau tidak ada pertolongan. Nah, pertolongannya ini diakalinnya itu dengan cara kalian pakai skincare yang ada ingredients kayak Centella asiatica, udah gitu kayak niacinamide, udah gitu ada juga hyaluronic acid, udah gitu bisa juga ceramide. Ini tuh fungsinya untuk apa sih? Jadi ingredients yang tadi gue udah sebutin itu fungsinya untuk menenangkan kulit kita yang stres lah ibaratnya, untuk memproduksi dikikis lagi, tapi kalau misalnya kalian kasih ingredients itu, dia tuh akan meredam kesetresan kulitnya. Udah gitu dia juga akan ngejaga skin barrier-nya supaya nggak terlalu terekspos langsung ke sinar matahari gitu ya. Dan kalian tentu aja harus pakai sunscreen. Ini udah wajib banget sebelum kalian menggunakan AHA-BHA retinol. Pokoknya kalau kalian mau menggunakan itu wajib banget pakai sunscreen, tidak ada toleransi lagi. Karena kalau kalian nerapin combo ini dan tidak pakai sunscreen, gue akan jamin dalam waktu dekat kalian akan punya flek-flek hitam setelah terpapar si sinar matahari secara langsung gitu ke muka kalian. Dan itu rasanya nggak enak banget karena gue udah tahu banget, karena waktu itu gue tidak pernah pakai sunscreen. Jadi setelah gue cobain si retinol itu, waktu kulit gue lagi iritasi banget, gue inget banget gue waktu itu lagi foto di padang bunga matahari gitu, dan itu tuh terik banget, kulit gue benar-benar merah banget dan itu perih banget. Gue nggak ngerti lagi dah. Pokoknya kalian jangan sampai mengalami hal yang serupa dengan gue. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama sih kita harus pakai si combo AHA-BHA sama retinol ini supaya hasilnya tuh benar-benar kelihatan gitu? Nah, menurut pengalaman gue pribadi dan yang udah gue baca-baca juga, retinol itu bekerja di kulit kita dan baru bisa kelihatan hasilnya setelah kita pakai selama 30 hari atau sebulan. Nah, kenapa sih sebulan baru kelihatan hasilnya? Karena di proses pertama pemakaian itu kayak minggu pertama sampai minggu kedua, kalian akan ngalamin yang namanya purging. Nah, fase purging ini sebenarnya nggak semuanya bakal ngalamin gitu. Kalau misalnya kalian udah familiar pakai salah satu ingredients, misalnya kalian udah pernah pakai AHA-BHA sebelumnya gitu, dan udah sering pakai juga, atau kalian sebenarnya udah cobain retinol, tapi kalian nggak combo dengan AHA-BHA gitu. Nah, bisa jadi kalian tidak akan terkena efek purgingnya gitu, karena gue udah ngalamin sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian asing dengan kedua ingredients ini dan kalian langsung cobain gitu aja, bisa jadi di minggu pertama atau minggu kedua itu terjadi efek purging. Tapi kalian gak usah panik, nanti di minggu ketiganya dia akan langsung mereda gitu. Biasanya efek purging ini dia akan keluar kayak jerawat gede-gede gitu, dan ya lumayan sakit gitu lah ya. Tapi di minggu ketiganya, percayalah itu akan mereda, dan ke minggu keempatnya itu kulit kalian akan mulai bersih dan mulai glowing, bersinar seperti terkena
cahaya bulan gitu. Apa sih? Lanjut bagian yang paling ditunggu-tunggu, gue akan ngebahas dulu mulai dari pemula. Nah, pemula untuk mencoba AHA BHA sama retinol ini baiknya pakai apa sih? Gue akan kasih tahu barangnya. Pertama, untuk si retinolnya ini, untuk pemula, gue menyarankan kalian pakai Happel Cloud Glow Booster. Seperti ini. Sebenarnya ini bukan serum, dia ini sebuah booster. Jadi kalian bisa campurkan dengan serum centella kalian, campurkan dengan serum hyaluronic acid kalian, campurkan dengan serum niacinamide kalian. Nah, di dalamnya si booster ini dia mengandung hyaluronic acid pertama, kedua ada licorice, terus ada inositol, ada geranium, lavender, vitamin A, which is retinol gitu, terus ada vitamin F. Nah, kenapa gue menyarankan kalian cobain dulu dari Cloud Glow Boosternya si Happel ini? Karena dia tuh vitamin A-nya dicampur dengan ingredients yang lain yang ngebuat vitamin A-nya itu terasa gentle. Makanya kalau misalnya kalian itu tidak familiar atau belum pernah coba retinol sama sekali, kulit kalian itu tidak akan kaget begitu ketemu vitamin A. Dan sepertinya dengan kalian pakai ini aja tidak akan ngebuat kulit kalian terkena efek keringnya retinol gitu. Jadi ini aman-aman aja lah menurut gue, ini bener-bener pemula friendly gitu. Nah, untuk AHA BHA-nya sendiri, kalian harus cari yang AHA BHA-nya persenannya itu kecil gitu, kayak cuma 2% atau yang lebih kecil lagi gitu. Salah satu contoh yang gue punya di sini adalah dari EOTD atau End of the Day. Ini gue udah habis 2 botol gitu ya, kalian bisa lihat sendiri. Ini bener-bener udah tidak ada isinya. Oh my god, gue suka banget sama si AHA BHA-nya ini karena dia bener-bener gimana ya, kayak gentle, tapi efeknya tuh kelihatan gitu loh, jerawatnya cepet beres gitu dengan AHA BHA ini. Udah gitu dia nih AHA-nya pakai glycolic acid, meskipun dia 5%, tapi glycolic acid ini merupakan AHA yang paling gentle dibandingkan yang lain-lain. Udah gitu BHA-nya ini dia pakai salicylic acid 1%, jadi masih di bawah 2% di kebanyakan serum yang gue temuin mengandung salicylic acid. Jadi ini ya gentle gitu loh menurut gue. Selanjutnya untuk level medium, ini gue merekomendasikan kalian bisa pakai serumnya Something yang 1% retinol. Ini gue udah habis 1 botol ini, bener-bener tidak ada yang tersisa lagi. Dan gue suka sama si retinolnya Something ini karena dia ini tidak begitu kering gitu loh. Jadi dari teksturnya ini begitu ditetep ke muka, dia itu agak kayak sedikit teki-teki, nggak yang langsung nyerap kering gitu, ngerti lah ya. Dan efeknya sama sih dengan retinol-retinol lain yang pernah gue coba, tapi dia lebih advance sedikit dibandingkan si Cloud Booster dari Happel ini. Udah gitu serum kedua yang gue bisa rekomendasikan juga yaitu dari Foreskin Shake yang retinol. Ini gue udah habis 2 botol, tapi botolnya udah gue buang gitu ya. Untuk efeknya menurut gue sama aja sama si Something ini. Jadi kalian bisa bandingin lah harga yang mana yang lebih murah gitu dan lebih cuan di kalian gitu lah ya. Kalian bisa atur aja sendiri budget kalian. Tapi perbedaannya menurut gue si Foreskin Shake retinol ini, dia ini teksturnya agak sedikit lebih kental dibandingkan si Something ini. Jadi buat kalian yang memang kulitnya oily gitu, gue sih lebih menyarankan kalian pakai si yang dari Something ini gitu, karena teksturnya lebih ringan gitu lah ya. Udah gitu selanjutnya kalau misalnya kalian tidak pengen pakai serum retinol gitu, pengennya pakai moisturizer aja lah yang retinol gitu, gue merekomendasikan moisturizer retinolnya dari Vodkapu. Ini terakhir gue beli itu kayak sekitar 3 atau 4 minggu yang lalu, dan gue udah suka banget sama ini. Bahkan lihat aja kulit gue sekarang kayak bersih banget gitu gara-gara si ini, padahal sebelumnya jerawatan parah gitu. Nah, tapi si moisturizer retinol dari Vodkapu ini, dia ini teksturnya bener-bener thick banget gitu, nggak jatuh sama sekali. Jadi di muka itu terasa bener-bener ngelembapin, which is yang kulitnya kering kerontang kayak gue bakal sangat-sangat suka. Tapi buat kalian yang punya kulit lebih cenderung ke oily gitu, gue tidak merekomendasikan si moisturizer ini sih. Jadi kalian mending pakai si serumnya aja. Moisturizer kalian cari yang lebih light lagi gitu, biar kulit kalian tidak overhydrating juga. Selanjutnya untuk AHA BHA-nya, yang pertama gue rekomendasikan masih sama si EOTD ini. Dan yang kedua gue rekomendasikan serum AHA BHA-nya dari Avoskin. Gue udah buang ya, gue udah habis 2 botol kalau nggak salah waktu itu. Dan gue juga suka banget sama si AHA BHA-nya dari Avoskin itu, karena menurut gue efeknya tuh benar-benar kelihatan dan cepet banget, meskipun dia agak sedikit lebih cekit-cekit daripada si EOTD ini. Pokoknya kalian bisa sesuaikan aja lah dengan gimana ya, kesensitivitasan kulit kalian gitu loh. Kalau misalnya kalian merasa kulit kalian kok kayaknya lebih butuh yang gentle ya, kalian bisa pakai si End of the Day ini. Kalau misalnya kalian
aduh kulit gue nih tebel banget gitu loh, harus pakai yang lebih kenceng gitu. Kalian bisa cobain si Avoskin gitu. Udah gitu yang ketiga AHA-BHA yang aku rekomendasikan juga, ini dari Saturday Looks, yaitu Wake Wonderful Sleeping Mask. Ini tuh dalam bentuk sleeping mask ya, jelas. Tapi dia nih teksturnya gel gitu, dan gue merekomendasikan ini ke teman-teman yang punya kulit normal to dry aja deh. Atau oily pun sebenarnya bisa sih, tapi kayaknya pakainya sedikit aja. Atau misalnya kalian takut pakai sleeping mask, gue sih tidak menyarankan ini. Pokoknya dia nih teksturnya benar-benar ngelembabin banget. Bahkan di pagi kalian bangun itu masih terasa gitu loh efek lembabnya. Ya namanya juga sleeping mask gitu lah ya. Tapi trikinya si produk ini, kalau misalnya kalian pakainya agak sedikit kebanyakan, dia akan kayak ngelopek-ngelopek gitu. Bentuknya kayak daki gitu lah, rontoknya gitu. Itu doang sih kekurangannya si sleeping mask ini. Dan satu lagi, menurut gue ini yang lebih cekit-cekit dibandingkan serum yang tadi. Jadi kalau misalnya kulit kalian lebih sensitif lagi gitu, hindarilah ini. Setahu gue AHA-BHA-nya persenannya agak lebih tinggi gitu lah ya, setahu gue, seingat gue. Selanjutnya, ketika kalian sudah berada di level master yang benar-benar, aduh kok kayaknya kulit gue udah pakai retinol AHA-BHA dulu tuh work, sekarang kok kayaknya udah kayak menurun gitu loh ya, gue harus apa gitu. Lebay, skenario-nya lebay banget. Pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian kan misalnya pakai si retinolnya si ini kan something. Udah gitu kalian bisa campur dengan si Cloud Glow Boosternya dari si Apple ini. Jadi misalnya kalian ambil ini 1 pump gitu. Terus ini tuh kan bentuknya di ini kan dicucut gitu kan. Kalian bisa cucutin 3-5 pump gitu. Biasa sih gue pakai segitu ya. Terus kalian campur aja, baru kalian tap gitu pemakaian serumnya. Makanya ini kenapa dia sebutnya booster gitu loh. Jadi kalau misalnya kulit kalian sudah kebal banget pakai si siapa namanya, serumnya aja atau moisturizernya aja, kalian bisa ngeboost pakai si cloud boosternya ini. Itulah kenapa ini namanya level master gitu. Dan gue sekarang sudah di level master ini. Sejauh ini kulit gue tidak apa-apa sih dengan menggabungkan itu, asalkan digabungkan juga dengan ingredients yang tadi gue udah bilang, kayak ceramide, niacinamide, centella asiatica, hyaluronic acid gitu loh. Nah kayaknya informasi tentang AHA-BHA yang bisa gue berikan cuma sampai segini aja. Selanjutnya kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan yang belum gue jabarkan di video hari ini, kalian bisa banget komen di bawah. Kalau misalnya pertanyaannya banyak gitu dan gue udah kumpulkan lagi, gue akan buat video part 2-nya dari ini. Dan semoga videonya bermanfaat buat kalian yang punya masalah kulit tapi belum ketemu juga solusinya. Semoga video ini bisa jadi jawabannya gitu. Jangan lupa komen juga di bawah kalau misalnya kalian udah cobain combo ini dan efeknya tuh gimana sih di kulit kalian gitu. Gue pengen denger, silahkan komen di bawah. Thank you so much buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!